Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rayhan Fakria dari Prodi Manajemen Sorebe. Ini saya ingin menjelaskan tentang proyeksi cash and flow. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian cash and flow. Yang kedua, pemanfaatan cash and flow projection. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan cash and flow. Yang keempat, format umum cash and flow. Satu, topik pertama yaitu pengertian cash and flow. Cash and flow merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan yang disusun guna menunjukkan perubahan bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Yang kedua, fungsi cash and flow. Fungsi cash and flow dibagi menjadi tiga, yaitu likuiditas, dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan yang dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa adanya pengurangan investasi awal. Yang kedua, ada anti-inflasi. Dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Yang ketiga, ada capital growth. Dana yang diperuntukkan untuk menambahkan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif yang sangat panjang. Topik 3, kelompok cash and flow. Yang pertama ada aliran kas awal. Aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investigasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas operasional. Aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas akhir. Aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek, nilai residu seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan proyek. Kedua, proyeksi cash and flow. Proyeksi cash and flow digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan, baik kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban jangka pendek atau keperluan bulanan. Ketiga, penting untuk dicatat bank tidak boleh memaksa perusahaan membayar kewajiban di luar kapasitas cash and flow-nya. Apabila dilakukan, perusahaan pada saat jatuh tempo ke dalam kesulitan likuiditas atau melakukan pembayaran. Akhirnya bank juga akan ikut merasakan akibatnya, yaitu tunggakan pembayaran. Manfaat cash and flow dalam manajemen keuangan. Adapun kegunaan dalam menyusun estimasi cash and flow dalam perusahaan sangat berguna bagi pihak terutama manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang kedua, sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit. Yang ketiga, membantu manajer untuk mengembalikan keputusan kebijakan finansial. Yang keempat, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan atau untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya. Penyusunan cash and flow. Prinsip dalam penyusunan cash and flow. 1. Catatan dilakukan pada saat uang tunai diterima, bukan pada saat penjualan terjadi. Yang kedua, biaya-biaya juga sama dicatat pada saat uang tunai dikeluarkan, bukan pada saat biaya timbul. Langkah-langkah dalam penyusunan cash and flow. Yang pertama, menentukan minimum kas. Yang kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutup defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final.
Format umum cash on flow. Yang pertama, saldo awal kas atau beginning cash balance sheet, yaitu jumlah uang tunai atau kas yang dimiliki perusahaan di awal periode. Yang kedua, kas masuk atau permintaan kas, yang biasa disebut cash inflow, yaitu aliran yang diterima oleh perusahaan selama waktu tertentu, sesuai dengan interval penghitungan, sehari, sebulan, triwulan, dan seterusnya. Yang ketiga, ada total kas yang tersedia, atau total kas available, yaitu penjualan antara saldo awal dengan penerimaan tunai periode yang bersangkutan. Yang keempat, kas keluar atau pengeluaran kas, cash outflow, yaitu aliran pembayaran kas tunai yang diberikan perusahaan. Komponen inilah kebalikannya dari cash inflow. Kelima, surplus devisi kas perusahaan atau net cash surplus, yaitu selisih antara total kas yang tersedia dengan cash outflow. Yang keenam, saldo kas minimum atau minimum cash balance, yaitu suatu jumlah uang tunai yang ingin terus dipegang perusahaan sepanjang waktu. Yang ketujuh, kebutuhan dana tambahan atau additional financial needs, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas. Kedelapan, saldo kas akhir, yaitu ending cash balance, yaitu posisi kas tunai berakhir periode atau interval setelah memperhitungkan kebutuhan dana tambahan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.